Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Iksan dan rekan saya yaitu saudari Putri Salsabila. Yang mana pada mata kuliah listrik dan magnet, kami pada kelompok 5 itu menjelaskan tentang arus listrik dan hukum Ohm. Nah, untuk yang pertama, arus listrik itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja. Untuk arus listrik, di mana arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu tempat tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media pengantar atau dua titik. Semakin besar nilai tegangan maka kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada dua titik tersebut. Pada umumnya aliran listrik ini mengikuti aliran positif. Dengan kata lain, aliran listrik mengalir dari positif menuju negatif. Kemudian berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibagi menjadi dua, yakni arus searah, di mana arus ini mengalir dari titik berpotensi tinggi menuju titik berpotensi rendah. Kemudian ada arus bolak-balik, di mana arus mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Kemudian hambatan arus listrik ialah di mana hambatan arus listrik ialah sebuah perbandingan antara tegangan listrik satu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Di mana rumus hambatan arus listrik itu dapat dirumuskan R sama dengan V per I, di mana V itu adalah tegangan, I itu yaitu adalah arus, kemudian untuk satuan Ohm yaitu adalah R. Kemudian untuk rumus antara kuat arus listrik dan beda potensial yaitu adalah I sama dengan V per R. Dimana keterangannya tadi I yaitu adalah kuat arus listrik, R itu hambatan listrik, V itu adalah beda potensial. Kemudian rumus kuat arus listrik, dimana kita sudah mengetahui tentang pengertian arus listrik, yakni aliran muatan listrik positif pada suatu pengantar dari potensi tinggi ke rendah. Itu dia kuncinya. Potensi percobaan arus listrik di bawah dilakukan dengan satu baterai maupun dua baterai. Mengetahui perbedaan arus listrik itu bisa kita coba untuk membuktikan kuat arus listrik. Kemudian untuk materi selanjutnya tentang hukum Ohm akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Salsabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, besar arus listrik yang mengalir melalui penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangannya. Akan tetapi akan berbanding terbalik dengan hambatannya. Pada tahun 1927, seorang fisikawan Jerman yang bernama George Simon Ohm melakukan sebuah penelitian untuk mencari hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Untuk menghasilkan arus listrik, maka diperlukanlah beda potensial. Nah, untuk mencari beda potensial, maka diperlukan sebuah baterai. Berdasarkan hasil penelitiannya, Ohm membuat grafik beda potensial terhadap arus listrik. Grafik tersebut membentuk suatu garis lurus yang lebih condong ke kanan dan melalui titik koordinat 0,0. Dari grafik ini, Ohm menemukan bahwa kemiringan sama dengan besar hambatan resort yang dipakai dalam penelitian tersebut. Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya.
Semua benda penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm jika nilai resistensinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. Meskipun pernyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, namun istilah hukum akan tetap dipakai dengan alasan sejarah. Nah, untuk mencari rumus hukum Ohm ini yaitu V sama dengan I dikali R. V merupakan beda potensial dan I merupakan kuat arus listrik dan R merupakan hambatannya. Persamaan di atas ini dikenal dengan hukum Ohm yang berbunyi kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu dengan syarat dan ketentuannya tetap konstan atau tetap dia tidak berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.